Satgas TMMD ke-127, Kodim 1417 Kendari, memulai kegiatan pembongkaran rumah tidak layak huni di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari. Kegiatan ini merupakan bagian dari sasaran fisik TMMD, yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak, sehat, dan aman. Suasana gotong royong terlihat, saat personel Satgas TMMD bersama warga setempat bahu-membahu membongkar bangunan lama yang telah rapuh, sebagai persiapan pembangunan rumah baru dengan konstruksi yang lebih kokoh. Rehabilitasi rumah ini ditargetkan selesai sesuai standar kelayakan agar dapat segera dimanfaatkan oleh warga penerima manfaat. Melalui program TMMD, diharapkan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat serta semangat kebersamaan di wilayah terus terjaga. Halo Sobat TVRI, selamat datang di Panjang Kali Lebar Podcast, bincang luas, perspektif berkelas. Sobat TVRI, tentunya kalau kita berbicara tentang panjang kali lebar, biasanya kita langsung teringat begitu ya, pada rumus untuk menghitung luas. Namun kalau kita tarik dalam konteks pembangunan, panjang kita maknai sebagai panjangnya proses, perjuangan, dan juga kerja bersama yang telah dilakukan. Sementara lebar menggambarkan seberapa luas begitu manfaat yang akhirnya dirasakan oleh masyarakat kita. Ketika prosesnya terus berjalan dan juga manfaatnya semakin luas, disitulah kita bisa lihat sebuah pencapaian yang besar dan juga ini benar-benar memberikan dampak yang luar biasa, khususnya bagi masyarakat secara luas. Tentunya untuk di podcast kita kali ini, kembali kita kedatangan oleh tamu-tamu istimewa saya. Yang pertama adalah Dandi 1417 Kendari, Bapak Kolonel Armit Dhani Girsang. Selamat sore. Iya, selamat datang kembali ya Pak. Terima kasih Mbak Ayu. Masya Allah, tidak bosan-bosan ya Pak ya? Iya. Siap. Ini mataku, mata kiri, oh gitu ya. Dan kalau TNI seperti itu ya Pak? Berapa nanti ya? Oke, selanjutnya ada Sekretaris Dinas PUPR Kota Kendari, Ibu Insinyurina Sake STMT. Selamat datang Bu di studio podcast kami. Selamat sore, terima kasih. Dan juga selamat bergabung, selamat datang kepada Kepala Bidang Pembinaan SMK PKLK Sulawesi Tenggara, Bapak Ishak Pawai SPD MA. Oke, ini kali keberapa ya? Udah banyak kali ya? 3 kali. 3 kali. Biasa. Iya, Biasa. TVRI Sulawesi Tenggara. Ternyata lebih pengalaman beliau ya. Lebih banyak pengalaman untuk hadir di sini, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak dan juga Ibu sudah membersamai kita tentunya di Panjang Kali Lebar Podcast kita kali ini. Nah, kalau kita berbicara tentang pembangunan begitu, ini bukan hanya tentang membangun gedung dan juga infrastrukturnya seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa di balik sebuah jembatan ada akses masyarakat yang terbuka luas. Di balik sumur bor juga ada kebutuhan air bersih yang terpenuhi khususnya di masyarakat. Di balik rehabilitasi sekolah tentunya ada harapan lahirnya generasi yang lebih berkualitas lagi. Di balik rumah yang layak ada kehidupan keluarga yang lebih aman dan juga nyaman. Lalu bagaimana begitu? Program jembatan Garuda, Manunggal Air, rehabilitasi sekolah SMK, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni dijalankan dan juga sejauh mana dampaknya bagi masyarakat, tentunya di awal saya ke Pak Dandim. Bagaimana Bapak begitu melihat peran TNI dalam mendukung pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat saat ini, Pak? Terima kasih Mbak. Untuk TNI Angkatan Darat, khususnya secara organisatoris, dalam hal ini Kodim 1417 Kendari, sebagai mitra pemerintah Kota Kendari, bersama-sama dengan masyarakat, kita berkolaborasi, bersinergi untuk membantu pelaksanaan percepatan pembangunan baik segi infrastruktur berupa kebutuhan dasar masyarakat, perumahan, bahkan sekarang kita berkolaborasi juga dengan Kementerian Pendidikan untuk revitalisasi sekolah, termasuk pemenuhan aspek dasar seperti air bersih dan lain sebagainya. Ini sebagai wujud bahwa TNI sebagai alat negara hadir bagi masyarakat untuk percepatan peningkatan kesejahteraan,
percepatan pembangunan di wilayah, khususnya kota dan kabupaten. Otomatis ini juga sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas pokok TNI, seperti yang pernah saya sampaikan, operasi militer selain perang, kita Iya. membantu pemerintah daerah dan membantu masyarakat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi di lingkungan kita. Mengapa TNI perlu terlibat nih, Pak? TNI dalam jati dirinya disampaikan adalah TNI rakyat, Iya. otomatis harus kembali ke rakyat, harus mengutamakan kepentingan rakyat, apakah itu percepatan pembangunan Iya. atau sekaligus menyentuh kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dengan organisasi yang menyebar sampai dengan tingkat desa, tingkat kelurahan, Iya. melalui tenaga-tenaga prajurit dari unsur di wilayah seperti kami Dandim, sampai dengan para Danramil dan Babinsa, pastinya akan dapat lebih cepat dan lebih tepat dalam mengakomodir, mencari dan menemukan solusi bagi masyarakat, khususnya dengan metode kolaborasi tadi. Iya. Tidak mungkin juga kalau kita bekerja secara sendiri. Oke. Adanya keterlibatan dari instansi pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten, Iya. sangat memungkinkan kita untuk lebih cepat dan lebih aktif dalam mengatasi beberapa kesulitan, terutama hal-hal yang ingin dicapai oleh visi misi pemerintah kita. Iya. Baik itu dalam bidang pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan. Kira-kira demikian. Ya. Peningkatan kualitas pendidikan. Ya. Kita ke Pak Kabid, Pak Ishak. Ya, Pak Kabid, ini kan kalau kita melihat memang banyak program-program begitu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya dalam hal ini terlibat juga begitu dalam pembangunan seperti pendidikan. Nah, kalau dari sudut pandang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait program ini itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah rumah besar bagi seluruh pemberdayaan SDM Ya. di seluruh jenjang pendidikan. Apakah itu Dikdas, Dikmen, bahkan perguruan tinggi menjadi bagian dari itu. Ya. Dalam hal ini, kata kunci yang ingin kita pastikan adalah penjaminan mutu. Penjaminan mutu bisa berbentuk sumber daya manusia, bisa berbentuk sarana prasarana, Ya. bisa berbentuk proses pembelajaran. 3 aspek ini rasa-rasanya tidak boleh ada yang ditinggalkan. Ketika sarana prasarana terganggu, maka proses terganggu. Ketika proses terganggu, maka tentu tujuan yang kita ingin capai dalam hal ini memastikan layanan pendidikan bermutu, merata, dan tersentuh, dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, itu akan menjadi dipertanyakan. Ya. Dalam hal ini kita bisa pastikan bahwa dari sisi program penjaminan mutu dalam konteks pemenuhan sarana prasarana misalnya, kita harus memastikan seluruh jenjang pendidikan memiliki sarana prasarana yang sama, yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus di wilayah Sulawesi Tenggara. Ya. Kemudian kita juga ingin memastikan pemberdayaan sumber daya manusianya dalam hal ini tenaga guru, kepala sekolah, pengawas, staf-staf kepegawaiannya itu bersentuhan langsung dengan apa yang namanya dengan kemampuan kompetensi, keterampilan, keahlian mengajar, termasuk bagaimana keterampilan IT-nya, karena ini adalah instrumen penting dalam melakukan proses yang bermutu. Ya. Dan proses yang bermutu itu harus dikawal dengan kebijakan-kebijakan. Mulai dari bagaimana penyelarasan kurikulum, bagaimana penjaminan mutu proses pembelajaran. Kalau di SMK ada yang namanya kompetensi keahlian. Ya. Bagaimana penilaian berbasis UKK, berbasis LSP. Lalu keluar kemudian anak-anak membawa bukan hanya ijazah secara akademik, tetapi membawa sertifikat kompetensi yang menjadi kebutuhan dunia kerja. Ya. Nah ini tantangan-tantangan ini jujur saja Dikbud tidak berdaya. Harus masuk seluruh instrumen, instansi terkait, stakeholder harus mau berpikir bersama. Ya. Bagaimana memastikan 3 aspek tadi, sumber daya manusianya, sarprasnya,
prosesnya, Mhm. anak-anak kita juga, generasi kita harus dipastikan dalam posisi siap belajar. Iya. Kalau ini dikerjakan secara kolaborasi, kemitraan yang kuat, Hmm. saya kira gampang-gampang saja ini dicapai. Seperti itu. Oke, baik. Tercapainya pembangunan pendidikan mulai dari sumber daya manusianya gitu ya, Pak, sarana prasarananya juga ya luar biasa. Nah, kalau, berkaitan begitu dengan, Dinas PUPR Kota Kendari, kalau pendidikannya sudah bagus tentunya, dari TNI juga berkolaborasi juga sangat luar biasa untuk, membantu begitu. Nah, yang jadi pertanyaan dari PUPR lagi nih, memberikan rumah yang layak huni begitu kepada seluruh masyarakat, air bersih, infrastruktur, dan juga perumahan seperti itu. Nah, dari program ini seperti apa, bentuk dukungan yang diberikan Ibu? Oh, ya baik, terima kasih. Jadi, memang kita di Dinas PUPR itu kan, pada umumnya kita ini, eee, terbagi dalam pembangunan infrastruktur itu memang, eee, pembangunan dan, diikut dengan pemeliharaannya itu kita memang ada beberapa pekerjaan, Iya. yaitu seperti, pembangunan jalan dan jembatan, Mhm. terus, bagaimana peningkatan prasarana, air bersih untuk kebutuhan, air bersih yang layak Iya. untuk digunakan untuk masyarakat. Terus habis itu bagaimana, RTLH, rumah tidak layak huni yang Iya. kita tingkatkan, yang memang selama ini, untuk kegiatan, jalan dan jembatan, bahwa di Dinas PUPR ini kemarin, eee, saya memberikan gambaran sedikit terkait tentang, kondisi jalan dan jembatan yang ada di Kota Kendari. Boleh. Bahwa, eee, Kota Kendari ini, mempunyai, kewenangan jalan itu ada di 3. Yang pertama ada di kewenangan nasional, dalam hal ini pusat, ada Iya. kewenangan provinsi, dan ada kewenangan kota. Untuk kewenangan kota itu kita mempunyai panjang jalan sekitar kurang lebih, 443, Mhm. 77 kilometer, Oke. itu. Terus dengan kemantapan, jalan itu sekitar kurang lebih 61,05%. Iya. Berarti ada yang tidak mantap nih, Mhm. sebesar kurang lebih 38,95%. Iya. Nah, untuk, kondisi jembatan yang ada di Kota Kendari, itu dia sebanyak kurang lebih 181 unit, Mhm. di mana panjangnya kurang lebih 443 meter, Iya. kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk, prasarana, air bersih, yang kemarin memang, eee, kami, Dinas PU itu bekerja sama sama teman-teman, TNI, Iya. berkolaborasi di, apalagi namanya dalam TMMD. TMMD ya, Pak, Oke. ya. TMMD itu kita ada, melakukan pembangunan, eee, jaringan spam di, Sambuli. Ya, di Sambuli itu kurang lebih 1 unit, ya itu memang kenapa pilihannya ada di situ. Mhm. Karena kemarin memang untuk wilayah Sambuli, identifikasi kami itu bahwa di Sambuli itu memang tidak, bisa, tidak terjaring oleh aliran PDAM. Karena Mhm. memang kebutuhan air bersih untuk Kota Kendari itu dia, eee, apa, kita bisa, penuhi dengan, PDAM, jaringan distribusi spam, sumur gali dan maupun, sumur, bor. Oke. Nah, sementara yang kemarin lewat TMMD, kita melakukan jaringan spam, lewat TMMD itu di Kelurahan Sambuli, yang Mhm. mana memang Kelurahan Sambuli ini tidak bisa terjangkau oleh jaringan PDAM. Iya. Sehingga mau tidak mau, dengan melihat potensi yang ada bahwa, di Sambuli itu, walaupun tidak bisa karena dia di daerah pebukitan Iya. pada saat itu, jadi dia punya semacam, semacam sumber air. Dia ada sumber air yang ada di situ, sehingga dari sumber air itu kita manfaatkan untuk bisa menjadi air bersih. Heeh, jadi dia mekanismenya itu dari gunung, kita, blok, Iya. setelah kita blok, kita masukkan di, reservoir, dari reservoir kita distribusi ke masyarakatnya, seperti itu. Oke. Nah, untuk RTLH, Mhm. RTLH kemarin kita lewat TMMD juga kita ada kolaborasi sama teman-teman TNI, Iya. kita itu ada di daerah Abeli, itu kurang lebih, 5 unit.
di rumah. Apakah di situ yang paling banyak atau bagaimana? Kalau untuk data RH, RT, LW Iya. itu dia, yang banyak, apalagi namanya, itu ada di Kecamatan Puatu. Oh, oke. Sementara kemarin dari sisi skala prioritas, Mhm. memang kita melihat bahwa rumah yang kemarin kita iya, itu ada di Kompleks Nelayan yang memang pada saat itu ditinjau langsung oleh beliau. Oke, Pada baik. saat itu ditinjau langsung, memang Mhm. secara prioritas memang sangat kita, sangat membutuhkan. Iya. Karena dari sisi, kenyamanan, dari sisi, apalagi kelayakan, Mhm. karena penilaian untuk rumah RT/LH itu kita berpatokan istilahnya kata Aladin, atap, Heeh. lantai, dan dinding. Oh, Kalau oke. atap Ada Aladin istilah baru ya? kalau Aladin itu sudah kita masuk dalam kategori tidak layak, Iya. itulah yang menjadikan skala prioritas Skala untuk kita prioritas. masukkan di dalam RT/LH. Oke, masuk dalam program ini Iya. gitu ya, baik. Wah, sudah sangat, lengkap tadi penjelasannya ya, Bu, ya, Bu Sekretaris. Nah, saya menuju ke Pak Dandim lagi nih, Pak. Tadi yang sempat juga disinggung bahwa ada TMMD. Nah, TMMD ini kan tiap tahun ada gitu ya, Betul, Pak, dan betul, itu punya skala prioritas juga. betul. Nah, skala prioritas. Nah, bagaimana kalau untuk di saat ini yang di berarti ini untuk tahun 2026 ya, Pak? Atau 2025 kemarin? 2006 kemarin, Oh, di 2026 kemarin. semester 1, di awal tahun kita sudah Oh, di bekerja. awal tahun sudah bekerja, sudah memulai. Nah, Ya. Jembatan Garuda. Nah, Jembatan Garuda ini bagaimana latar belakang pembangunan Jembatan Garuda dan masalah apa begitu yang selama ini dihadapi masyarakat sehingga jembatan ini tuh dinilai sangat penting begitu? Baik, jadi konektivitas dan, akses, Iya. itulah kuncinya, Mbak. Mhm. Jadi konektivitas dan akses ini sudah menjadi hal yang urgent, Oke. terutama di wilayah kami Kodim Iya. 1417 Kendari, bukan hanya di kota, tapi di Mhm. beberapa kabupaten juga. Iya. Itu merupakan salah satu kunci Mhm. untuk bisa mengakses hal-hal berikutnya. Iya. Kalau kita bicara masalah pertanian, Iya. otomatis butuh jalan usaha tani, Betul. apalagi pendidikan. Iya. Anak-anak kita yang harus bersekolah di desa yang berbeda Mhm. dengan menghadapi akses jalan yang berbeda, Iya. plus konektivitas yang sangat terbatas, Mhm. ditambah lagi dengan, situasi kondisi cuaca. Mhm. Di Sulawesi Tenggara ini agak sedikit unik. Iya. Kalau musim kering mungkin, jembatannya bisa dilewatin naik motor, naik mobil. Tapi begitu musim hujan, bisa meluap itu Iya, air. jadi jembatannya nggak kelihatan ya? Oh. Jembatannya tidak terlihat. Oh, iya, baik. Dihadapkan pada dihadapkan pada urgensi kebutuhan mendasar tadi, Mhm. koneksivitas dan akses, Oke. TNI Angkatan Darat melalui program Bapak Kasat Iya. yang inisiasi oleh Bapak Kasat, Mhm. yang mana itu juga merupakan perintah dari Bapak Presiden, Prabowo Subianto, Iya. di mana Bapak Presiden sangat care sekali apabila ada anak-anak didik, anak-anak sekolah terutama yang masih kecil-kecil itu Mhm. Mhm. harus berjuang untuk Betul. masuk ke bangku sekolah. Iya. Perjuangannya mungkin melebihi kita kalau kita ke kantor apa Iya. segala macam, harus Betul. melepas sepatu, Iya. basah-basahan, plus ditambah dengan Iya. resikonya yang sangat tinggi. Mhm. Berangkat dari situ, kami di TNI Angkatan Darat mendapatkan tugas Mhm. berkolaborasi, bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Mhm. pemerintah setempat, Mhm. kita mengidentifikasi Mhm. akses-akses mana yang berdampak cukup signifikan terhadap proses perekonomian, proses pendidikan, Iya. sehingga dari situlah kami TNI Angkatan Darat mencoba untuk mempercepat Mhm. proses-proses pembangunan infrastruktur. Mhm. Jembatan Garuda yang selama ini kita bangun, yang mana kemarin dilaksanakan, peresmian bersama itu kurang lebih 3.000 jembatan dan 3.000 titik air, Wow. Ya. itu, dikategorikan dalam 3 bentuk, Mhm. mungkin sesuai dengan apa yang eee, rekomendasi dari teman-teman PUPR. Iya. Selama ini kita membangun jembatan gantung Mhm. yang konstruksinya sedikit khusus dan kita harus memilah-milah mana nih tempat yang cocok dengan, jembatan gantung itu, Kriteria itu ya. ya? Mhm. Kemudian yang kedua ada jembatan Aramco, Oke. kemudian ada jembatan beton. Mmm.
Kalau di beberapa tempat daerah bencana, mungkin di tempat kita tidak terjadi, Alhamdulillah. seperti rekan-rekan kita di Aceh itu, Iya. yang kemarin di awal tahun mengalami bencana besar, itu TNI Angkatan Darat bahkan sampai membangun jembatan Bailey. Jembatan Bailey itu ya cukup cukup rumit dan cukup manfaatnya cukup bagus karena Oke. sampai bisa dilewati oleh kendaraan. Iya. Disitulah kita melihat bahwa ada urgensi terhadap konektivitas akses yang bisa berdampak pada sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan bahkan. Iya. Bahkan ada itu beberapa di media sosial itu hanya sekedar memakamkan warga yang Iya. meninggal pun harus melalui medan yang cukup berat. Iya, betul. Apalagi untuk akses kesehatan, pendidikan, perekonomian. Berangkat dari situlah alhamdulillah sampai dengan saat ini kita berhasil menjalankan amanah itu dan diharapkan sampai dengan akhir tahun kita harus bisa menyelesaikan 25.000 Wow, jembatan seluruh Indonesia. luar Dan biasa. sekarang masih on progress terus, terutama di wilayah Kodim Kendari, kota dan beberapa kabupaten. Iya. Kami cukup berterima kasih juga kepada masyarakat, pemerintah setempat yang juga sangat mendukung. Di mana prinsip kerjanya ini kita kembalikan lagi ke semangat kegotong royongan. Iya. Jadi rekan-rekan dan Ramil Babinsa mengajak warga masyarakat dengan segala kemampuan dan batas kemampuan kita, Betul. kita berupaya untuk bisa menghadirkan bentuk dari kepedulian negara hadir di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk jembatan tadi. Jembatan. Wujud dari konektivitas, akses yang bisa dijamin oleh negara. Oke. Tapi juga dengan tidak mengabaikan kualitas dan Betul. juga keselamatan Itu dia yang paling penting ya, jembatan Pak. yang digunakan. Karena saya tadi sedikit berbincang sama Pak Dandim bahwa berapa hari Kalau waktunya? jembatan dengan bentangan 8 meter sampai 10 meter, kualitasnya jembatan beton itu dari beberapa titik yang telah kita laksanakan, Kodim Kendari sedang membangun 8, 6 udah selesai, 2 on Oke. progress. Iya. Alhamdulillah yang 8 ini bisa kita selesaikan dalam jangka waktu 30 sampai 32 hari, Wow, 1 bulan. 30 sampai dengan 32 hari. Ya. Sebulan ya. Luar biasa loh itu ya. Tapi kan Iya. juga kita tidak bisa pungkiri bahwa itu Iya. bukan semua kerja Sendiri gitu ya dari TNI. Betul. ada peran serta masyarakat, kita hidupkan kembali semangat kegotong royongan, sehingga yang mungkin dalam benak masyarakat yang tadinya impossible, Iya. mustahil, satu demi satu bisa terjawab. Wow, luar biasa. Kemarin saya ada contoh satu di mana itu, di Kabupaten Konawe kebetulan. Iya. Ternyata itu 10 tahun jembatan, 2 jembatan itu sudah dikejar oleh masyarakat. Oke. 10 tahun. 10 tahun, 2 jembatan. Kebetulan jembatannya di posisi sini dan setelahnya. Jadi 2 jembatan nih. Iya, iya. Yang kurang lebih berjarak hampir ya 300 meteran lah. Nah, berdasarkan data yang kita terima, alhamdulillah nih, dua-duanya terselesaikan. Mereka jangankan bermimpi 2, Betul. 1 aja mungkin udah lumayan. Sangat bersyukur ya. Nah, di posisi awal Sekaligus sama 400 berikutnya Iya. kita selesaikan. Wih, luar biasa. Kebetulan tadi juga disampaikan Bu Rina, di TMMD kita kemarin kota dapat 2 jembatan ya Bu ya. 2 jembatan beton dan dengan program ini sekarang dapat 2 lagi Kota Kendari. Jadi total 4 jembatan. Masya Allah. Bukan sedang sih, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, pasti ada cerita unik begitu ya, khususnya dari masyarakat Betul, begitu, betul. yang sangat terbantu dengan adanya jembatan Garuda ini gitu ya, Betul. Bapak-bapak dan juga Ibu. Nah, mungkin khususnya siapa tahu mungkin ya ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya mungkin untuk anak-anak sekolah begitu yang sangat terbantu dengan adanya jembatan ini untuk sarana prasarana dalam melakukan ataupun kita memberikan pendidikan yang layak begitu. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara seperti apa, Pak? Ya, baik. Jujur saja bahwa bukan rahasia, semua tahu Iya. Dinas Pendidikan itu mau kabupaten, provinsi, agenda besarnya adalah mengawal proses layanan pendidikan. Iya.
Tetapi kemudian ketika kita berbicara akses, lalu koneksitas, tentu ini butuh sarana prasarana. Iya. Khusus di wilayah kita Sulawesi Tenggara memang Pak Dandim lebih tahulah bahwa kita memiliki demografi, memiliki konstruksi ah, apa istilahnya geografis yang luar biasa menantang. Bukan bukan sesuatu yang tidak bisa, Iya. tetapi ini memang membuat kita semakin harus berpikir, memperkuat kolaborasi. Iya. Dinas Pendidikan sangat berharap bahwa akses pendidikan ini betul-betul menjadi prioritas. Kalau kita bertanya bahwa sejauh mana komitmen bangsa ini untuk terus eksis, memastikan kedaulatan kita terjaga, memastikan masa depan anak-anak terpelihara, dan memiliki optimisme yang luar biasa, Iya. maka salah satunya adalah melalui bagaimana penguatan akses pendidikan. Akses pendidikan bukan hanya berbicara masuk sekolah, Iya. tetapi akses pendidikan berbicara bagaimana kesehatan anak, bagaimana infrastruktur wilayah, Iya. bagaimana sistem tata kelola, sistem yang terkait dengan pendidikan, misalnya transportasi, darat, laut, dan Iya. udara. Mhm. Di darat saja, ya kalau di udara mungkin kita boleh saja melihat seperti apa, tapi di darat ini sangat terasa bagi mereka-mereka yang berada di kelompok minoritas. Oke. Bahkan ya kalau di wilayah kebetulan saya ini orang Konawe Iya. dan saya tahu persis seluruh wilayah Konawe. Mhm. Itu sangat luar biasa. Iya. Konawe Raya ini Mhm. ada Konawe Utara, Konawe Iya. Selatan, Konawe Induk, lalu Konawe Induk sendiri sampai Routa. Betul. Di Routa itu Pak Dandi, mohon maaf, saya cukup lama di Konawe Utara. Kalau sudah musim hujan terhenti semua. Iya. Jangankan ya akses ekonomi, ya untuk beraktivitas biasa saja sudah tidak bisa. Iya. Iya. Kenapa? Karena seperti salah satu tadi, ada rute atau zona atau jalur ketika panas begini itu tidak ada. Orang biasa jalan kaki bahkan Iya. bisa lewat dengan segala cara. Tapi begitu musim hujan, ya jangankan mau kendaraan, jalan kaki saja susah. Betul. Dan ini tantangan, ya. Kenapa? Karena infrastruktur wilayah sangat terbatas. Iya. Iya. Dan kita harus memastikan bahwa inilah yang dimaksud dengan pendidikan yang layak, Iya. merata, berkualitas. Nah itu. Meratanya ini yang menurut saya belum tuntas. Kenapa? Karena kita masih berkutak-atik dengan bagaimana memastikan seluruh wilayah memiliki akses yang koneksitas yang bagus. Iya. Dan dunia pendidikan, satuan pendidikan dari PAUD, SD, SMP, kalau kita masuk satu persatu, itu pekerjaan kita masih banyak. Kita belum bisa berbicara kualitas proses. Iya. Apabila untuk menuju ke sekolah saja, itu berat. Betul. Kita belum bisa susah. bermimpi Iya. bagaimana anak-anak ini memastikan dirinya berkualitas, Iya. memiliki daya saing. Betul. Kalau hal mendasar saja kita belum bisa pastikan. Iya. Nah, Betul. dan tidak semua wilayah kita bisa diakses dengan transportasi. Harus diakui itu bahwa di Konawe, di Buton Utara, itu luar biasa. Saya ini kebetulan sebagai kabid, Iya. sudah keliling 17 kabupaten kota dan saya lihat langsung bagaimana fakta. Iya. Ada sekolah yang harus ditempuh jalan kaki, tidak bisa pakai motor. Iya. Nah, ada sekolah yang harus melewati kali atau sungai. Ini semua adalah saya sampaikan kepada guru-guru, ya kita tidak bisa menuntut dan berharap banyak kepada mereka untuk maksimal. Iya. Layaknya tuntutan kita terhadap masyarakat atau anak-anak kita di Kota Kendari misalnya yang sudah boleh dikata tidak ada masalah. Ya, padahal kita berharap semua atau kemerdekaan hadir dalam artian karena kita ini momen kemerdekaan. Iya. Merdeka yang sebenarnya adalah memastikan rakyat memiliki perasaan yang sama. Bukan kemudian kita memandang kota dan desa sebagai sebuah dikotomi wilayah yang seolah-olah tidak ada problem di sana. Justru kita harus menyadari bahwa wilayah pedesaan ini adalah kantong strategis yang harus dipastikan aman. Kenapa? Karena dari sanalah sumber-sumber kita. Iya. Bagaimana Kota Kendari bisa menikmati padi, buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau di desa tidak diberikan jaminan dalam akses sosial yang lebih bagus. Iya. Dan sulit rasanya kalau kita berbicara pendidikan
lalu kemudian kita tidak sentuh sektor lain. Ya, Tidak bisa. betul. Ya, karena bagaimanapun orang mau sekolah, mau sekali sekolah. Mhm. Pak Nandi punya pengalaman, saya juga Iya. punya pengalaman. Dulu kita dengan segala akses yang luar biasa menantang, Mhm. kita paksakan diri untuk sekolah Padahal terbatas gitu ya, dalam Pak? posisi terbatas. Iya. Tetapi dengan tantangan itu kita menjadi hari ini. Iya. Pak Dandi menjadi Masya Allah. komandan Mhm. dan saya paling tidak bisa mengurusi diri sendiri, ya kan? Pak Tidak Kabit. bergantung lagi pada orang lain. Iya, bener, Oleh Pak. karena kita memberanikan diri, menantang diri Mhm. dengan akses pendidikan yang luar biasa. Nah, Iya. dalam hal ini apakah itu kita ulangi lagi dengan generasi kita? Iya. Kita wariskan lagi itu. Jangan ya. Berarti kita tidak berubah. Betul. Progres kita tidak ada. Mhm. Karena itu Pak Dandim bersama PUPR Iya. dan stakeholder lainnya, Mhm. tidak ada cerita. Harus kita gotong bersama persoalan ini. Ya, saya kira seperti itu. Oke, Baik. luar biasa ya, Pak. Ini karena memang mantan kepala sekolah seperti ini memang ya kalau penjelasannya luar biasa kan, Bu? Secara detail 10 tahun. Masya Allah, keren banget loh, Pak. 10 tahun, Heeh. Utara, Konal, Konsel, Kota, keliling. Wih, keliling, luar biasa, Pak. Mantap. Keren. Udah banyak banget pengalamannya ya, Bu ya. Nah, kita ke Bu Sekdis PUPR, Baik, Kota Kendari. baik. Ibu tadi sudah sangat banyak begitu dijelaskan oleh Pak Dandim dan juga Pak Kabit begitu dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. Nah, kalau dalam konteks jembatan Garuda tadi gitu ya, Bu. Iya. eh, Nilai strategis jembatan tersebut bagi masyarakat nih, kalau untuk perspektif dari PUPR sendiri seperti apa? Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau misal untuk nilai strategis dari, masyarakat sebenarnya, dengan adanya kemarin, eee, kerjasama pemerintah kota dengan TNI itu sangat, memberi mereka semacam, suatu ini, apa namanya, ada kesan tersendiri. Karena Oke. kemarin sempat kami bercerita Iya. bahwa, selama ini kita berdasarkan pengalaman yang di lapangan yang kami lihat bahwa dengan adanya masuknya teman-teman TNI dalam, rangka, jembatan Garuda Iya. kemarin yang memang ini adalah merupakan gagasan, Presiden Mhm. yang, kerjasama dengan teman-teman TNI bahwa dengan adanya itu, masyarakat untuk akses dan koneksitasnya itu akhirnya bisa terjangkau. Karena salah satu contoh yang kami lakukan itu yang teman-teman TNI kerja itu ada di Bonggoea. Itu Bonggoea yang tadinya pada saat mereka, sebelum ada jembatan, Mhm. itu mereka kalau mau keluar kota dia harus melingkar dulu. Oh, melingkar. Iya, dia harus melingkar dulu berarti dengan harus ada jarak tempuh yang cukup Jauh gitu jauh. ya? Mhm. Heeh. Tetapi dengan adanya kemarin jembatan yang dibuat teman-teman TNI, Iya. alhamdulillah yang mungkin jarak tempuh yang kurang lebih 10 kilo bisa jadi 2 kilo. Oke. Heeh. Jadi, istilahnya semuanya akhirnya sudah gampang terjangkau. Mhm. Untuk mereka beraktivitas sudah nyaman. Iya. Heeh, karena yang seharusnya mungkin mereka harus berangkat pagi-pagi untuk beraktivitas, Mhm. tetapi dengan adanya jembatan yang tadinya 10 kilo menjadi 2 kilo, Mhm. kan, efisiensi waktu nih. Betul. Heeh, seperti itu. Tidak hanya efisiensi anggaran saja ya. Ya, BBM juga. BBM juga betul, jadi hemat BBM juga, iya, jadi Betul, hemat. betul, Pak Nah, Dandim. kemarin juga teman-teman di TNI itu merangkul Oke. teman-teman masyarakat sekitar dalam, aktivitas pelaksanaan pembangunannya. Oh, Jadi bukan oke. hanya teman-teman TNI saja yang bekerja, tetapi mereka, melibatkan masyarakat seperti tadi yang dikatakan bahwa Pak Dandim, Iya. mereka, coba membangkitkan semangat gotong royong Iya. dari teman-teman atau masyarakat setempat, Iya. seperti itu. Baik. Jadi di TNI kemarin kita ada kerjasama kurang lebih 4 jembatan ya Pak ya, Mhm. dengan 9 deker. Oh, 9 dekar. Itu Oke. tersebar di daerah Wasia dan Sambuli. Ya, Mbak, ya. Wasia Seperti dan itu. Anggo ya, luar Iya. biasa ya. Seperti itu. Nah, yang pastinya kalau memang tentunya tadi juga sudah sedikit diungkit oleh Pak Dandim, tentang keamanan, kualitasnya juga pasti sangat, diperhatikan Iya, begitu. Nah, iya. kalau dari, PUPR sendiri begitu, Bu, standar keamanan dan juga kelayakan begitu yang harus dipenuhi dalam pembangunan jembatan Garuda ini seperti apa, Bu? Kita juga pengen tahu gitu ya. Iya. Apalagi nanti yang mau melintasi adalah
ada anak-anak sekolah, Betul, para petani juga mungkin, betul. atau pokoknya yang mencari rezeki lah Iya. di jalan itu gitu, seperti Jadi apa? jadi secara teknis itu Iya. ada beberapa aspek yang harus kita lihat. Yang pertama adalah keselamatan, Iya. kenyamanan, terus, keamanan dengan, masa, apa sih, umur layanan. Dan Oke. itu semua, itu sudah diatur di dalam standar konstruksi jembatan. Iya. Jadi, awal mula pembangunan jembatan itu sebenarnya ada survei awal. Survei awal yang kita lakukan adalah melihat, berapa sih lintas harian, Iya. laju harian rata-rata yang Oke. melewati, Aktivitas akses yang itu. di sana. Oh, oke. Dari situ kita bisa menghitung. Dari kita bisa menghitung berapa sih, konstruksi yang harus kita buat untuk meng-cover semua, beban yang akan melintasi jembatan itu, seperti itu. Jadi tidak serta-merta karena misalnya, apa sih namanya, dengan jembatan panjang bentang 8 meter, Iya. itu kan ada semua syarat dan ketentuannya, Betul. konstruksinya seperti apa, Iya. harus lebarnya seperti apa untuk pondasi bawah, terus ketebalan dia punya, apa sih namanya, platnya Oke. seperti apa, itu seperti itu. Memang ada di dalam ketentuan konstruksi pembangunan seperti itu. Itu sudah diaturkan, artinya tidak mungkin saya mau menjelaskan di sini Betul betul. secara rinci kan, seperti itu Iya. spesifikasinya seperti apa. Yang jelas harus memenuhi beberapa aspek itu, seperti nyaman, keamanan, keselamatan, dan umur rancangan yang kita karena umur rancangan yang sebenarnya itu kurang lebih harus 10 tahun. 10 tahun. Iya, seperti Oke. itu. Baik, intinya untuk kelayakan yang jembatan Garuda yang sudah dibangun, intinya layak gitu ya? Oke. Nah, kita ke Pak Dandim lagi nih, Pak. Kalau tadi tentang jembatan Garuda, Iya. sekarang itu adalah manunggal air Iya. atau sumur bor begitu? Ya, sekarang kita lebih kepada bakti TNI saja, Oh, bakti bakti TNI. TNI AD. Masya Allah. Adik saya TNI juga, Pak. Waduh, Iya, tapi dia angkatan udara. walah. Iya. Ya, intinya mau angkatan udara ataupun Ya, angkatan laut dan angkatan darat semuanya, mmm, memberikan hal baik begitu positif untuk ya, masyarakat ya, Pak. betul. Nah, Pak Dandim, untuk konsep program Manunggal Air ini yang tentunya dilaksanakan TNI itu seperti apa sih, Pak? Karena kita kan, orang awam begitu mau tahu seperti apa sih Iya. begitu program Manunggal Air ini. Oke. Ya. Jadi, berbicara dengan air ini, kita tidak bisa pungkiri, air itu inti dari kehidupan. Betul. Nah, dan pada dasarnya program, air bersih ini sudah diinisiasi oleh Bapak Kasat sebelum beliau menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Oke. Sudah banyak, titik-titik air Mmm. yang dilaksanakan pengeboran, pompanisasi, Oke. terutama untuk kebutuhan harian dan kebutuhan pertanian. Ya. Pada dasarnya kan kebutuhan harian dan pertanian kalau Oke. berbicara masalah air. Nah, secara bertahap TNI Angkatan Darat, menganggap bahwa kebutuhan airnya sangat urgent, Iya. apalagi dengan kondisi sekarang, El Nino, Godzilla. Mhm. Alhamdulillah sampai dengan, masa jabatan, beliau di tahun 2026 ini, konsistensi untuk, eee, penemuan air, bantuan air ke masyarakat itu terus berlanjut, Iya. ya. Konsepnya adalah kita melihat kondisi di wilayah, apakah layak dengan, melaksanakan dengan sumur bor atau dengan metode lain. Iya. Contoh ada juga kita di beberapa lokasi kita pompa hidram seperti yang saya pernah sampaikan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Oh, ya. Heeh. Kalau dengan metode sumur bor ini, kita lebih fleksibel dan lebih leluasa. Di titik mana, di daerah mana, di desa mana yang kemungkinan kesulitan air, Iya. kita, laksanakan, pemantauan dengan, teknologi pada dasarnya, Iya. dengan geolistrik dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menemukan titik air itu dan pada saat kita berhasil mengeluarkan airnya, kita jadikan fasilitas umum masyarakat. Oke. Berbentuk, penampungan air Iya. dengan toran, kemudian kita salurkan ke, eee, masyarakat. Bisa juga kita sediakan, pipa-pipa umum. Iya. Jadi masyarakat bisa menggunakan
air yang didapat walaupun mungkin di rumahnya belum tersalurkan, tapi sudah ada, eee, pipa umum Iya. yang bisa mengakses air. Oke. Begitu latar belakangnya dan sampai dengan saat ini, alhamdulillah TNI Angkatan Darat sudah bisa menemukan ribuan titik air, Oh, oke. terutama ya bukan hanya di Sulawesi Tenggara saja Iya ya, iya. di daerah-daerah yang sulit-sulit air seperti teman-teman di Nusa Tenggara, di Papua dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau untuk khusus di Kota Kendari gitu, Pak, bagaimana proses begitu menentukan lokasi yang membutuhkan sumur bor itu sendiri seperti Oh, apa, Pak? di Kota Kendari kemarin kita sudah membangun 5 ya, Bu, ya, Iya. 5 titik air Mhm. kita kita kolaborasikan dengan kegiatan TMMD kita, Oke. 5 ini ada di daerah Poasia, Bu, ya, Poasia Sambuli. Mhm. Kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi kita revitalisasi bak penampungan air reservoir, Iya. heeh. Terus juga kemarin kita, berkesempatan juga untuk membangun 1 MCK. Jadi pada dasarnya semua kegiatan kita pada saat ini, Mhm. kita, fokus untuk menyelesaikan permasalahan air. Iya. Kalau tadi bisa dibarengkan dengan kegiatan TMMD, pun kita dengan kegiatan harian apabila memang ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terkait dengan kebutuhan air, kita siap menindaklanjuti. Mhm mhm. Oke, Ya, baik. Nah, di kalau luar TMMD sendiri ini ya. kita sekarang kami sedang, menyiapkan 4 titik air lagi, kebetulan, bukan di wilayah kota tapi di wilayah kabupaten. Mhm Alhamdulillah sampai dengan sekarang 4 ini mungkin dalam hitungan minggu ini akan siap beroperasional juga. mhm. Oke. Jadi di saat kita mendapat keluhan masyarakat, kita survei, kemudian kita melaksanakan, asesmen, terus Mhm. kita membuat pelaporan berjenjang ke atas, Iya. ditindaklanjuti, kita siap untuk memfasilitasi pembuatan sumur bor di situ. Oke, berarti, juga ini ya, dari kalau ada keluhan dari Iya masyarakat begitu, iya sangat terbuka? iya, benar Oke. benar, Jadi ada betul berapa sekali. sumur bor, Pak, kalau di Kota Kendari? Sementara di kota kemarin kita buat 5, 5. sekarang Iya. di kabupaten 2 kabupaten, Mhm. Konawe dan Konawe Satu itu berjalan 4 lagi Oke, sudah dalam proses. dalam proses, ya. Oke, baik. Nah, Pak, kalau untuk, dari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, kembali lagi di kondisi sarana prasarananya begitu ya, Pak. Seperti yang Bapak sebutkan juga tadi sangat detail begitu, tentunya kalau dari air sendiri pun juga mungkin seperti apa gitu. Dan kalau untuk prasarana di SMK, itu untuk khusus di Sulawesi Tenggara saat ini tuh seperti apa sih, Pak? Ya, baik. Eee, Melalui forum ini juga saya bisa Mhm. sampaikan informasi berbagi Iya tentang bagaimana dinamika SMK. iya. SMK ini Pak Dandim ada 174 SMK negeri dan swasta. Mhm. Mereka sedang bergerak dengan 70 keahlian. Iya. 70 keahlian ini masing-masing memiliki sistematika yang, eee, sesuai dengan, Mhm. ya kompetensinya. Iya Tentu kalau kita berbicara keahlian, maka kita berbicara spesifikasi sarana prasarana iya, pendukung. betul. Mhm. Karena mereka harus melakukan proses pembelajaran, Iya. 30% akademik atau konsep, Mhm. 70%-nya itu praktek. Iya. Jadi ada 3 klasifikasi sarana prasarana. Mhm. Sarana prasarana mendasarnya itu adalah gedungnya, Mhm. lalu kemudian peralatannya Iya. atau fasilitas pendukung, Mhm. lalu yang kemudian sarana pendukung yang lainnya mulai dari listriknya, peralatan teknisnya, Iya. TIK-nya. Mhm. Nah, ini semua bukan biaya kecil, Iya. sangat membutuhkan energi, Mhm. sumber daya anggaran yang besar, Iya. dan jujur saja kalau kita berbicara atau standar atau berada dalam posisi persentase seperti apa, Mhm. itu masih jauh. Bisa kita klaim 50% Mhm. itu dalam posisi SPM, standar pelayanan SPM ya? minimal, Oke. ya. Kalau kita telusuri lagi lebih mendetail, Mhm. maka kemudian kita akan menemukan betapa kritisnya kondisi itu. Iya Ya, antara lain misalnya pemenuhan sarana, gedung. iya. Karena di SMK sendiri, ya, kita tidak berbicara jumlah siswa, kita Mhm. berbicara kompetensi keahlian. Iya Mau 5 siswa, kalau dia kompetensi iya. keahliannya, maka itu kemudian kebutuhannya sama dengan yang sekian orang, yang sekian keahlian.
Dan itu sekali lagi 70 keahlian, Mhm. masing-masing punya dinamika, punya orientasi akademik yang berbeda. Oke. Dalam hal ini memang kita harus jujur dan akui bahwa pemerintah pusat hadir Iya. memastikan seluruh sarana prasarana itu terjaga, terjamin. Mhm. Dan tentu ada intervensi pemerintah daerah yang sifatnya menstimulasi beberapa titik yang kemungkinan belum terjangkau oleh pusat. Betul. Tetapi kita harus akui bahwa dominasi atau persentase pusat, kehadiran pusat masih sangat dominan, Mhm. termasuk dalam hal revitalisasi. Mhm. Program revitalisasi bergerak itu luar biasa, masif, dan kita rasakan di seluruh jenjang, bukan hanya SMK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Iya. dan itu angkanya fantastis. Melihat dan juga bagaimana begitu ya, kondisi sarana prasarana yang khususnya untuk di SMK yang ada di Sulawesi Tenggara saat ini itu seperti apa, Pak? Baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui bidang SMK Iya. itu kita sedang mengelola 174 SMK negeri dan swasta. Iya. Di sana bergerak 70 keahlian. 70 keahlian ini berbasis kompetensi. Karena kita berbicara kompetensi, maka kita berbicara sarana pendukung. Iya, betul. Dalam hal ini dibutuhkan instrumen-instrumen penting, sarana prasarana dasar yang khusus untuk mendorong. Karena kita bicara keahlian, kompetensi SMK, ada teaching factory di sana. Iya. Karena SMK itu industri, industri itu SMK. Iya. Kalau tidak ada industrinya, bukan SMK. Betul. Dan memang kenapa kita concern dengan itu? Karena alumni SMK, tamatan SMK ini terbaca jelas di industri, di dunia kerja, di dunia usaha. Dunia usaha sangat menuntut kompetensi. Ya. Karena itu proses penguatan instrumen, katakanlah sarana prasarana. Kemudian lahir proses teaching factory. Kemudian ujian akhir berbasis LSP. Dan lahirlah sertifikat berbasis standar nasional. Itu kemudian modal bagi anak-anak kita untuk menuju dunia kerja. Ya. Tetapi Mbak Ayu dalam Ya. perjalanannya kemudian kita ingin mengatakan bahwa kondisi SMK hari ini, ya, kalau saya boleh merepresentasi secara keseluruhan, Ya. maka kita bisa pastikan hanya ada kurang lebih 50% sarana prasarana SMK itu mendukung dengan apa yang kita harapkan. Karena itu tadi, dari 3 klasifikasi, katakanlah sarana prasarana gedung, lalu datang peralatan, Ya. lalu kemudian instrumen lain yang mendukung termasuk teknologi informasinya, jaringan listriknya, air bersih termasuk di dalam. Itu semua adalah hal yang prinsip dalam rangka memastikan progres pembelajaran di SMK berjalan sesuai yang diharapkan. SMK itu harus memastikan dirinya mengikuti tahapan. Ya, kalau di dalam konsep saya itu 8 siklus. Ya. 8 siklus proses SMK yang akan kemudian melahirkan tamatan yang berkualitas. Salah satu prinsip yang harus dipastikan adalah bagaimana manajemen proses 30% akademik, 70% praktek. Ya. Nah, praktek ini dalam rangka membiasakan anak untuk menjadikan dirinya terbiasa dengan dunia kerja. Karena dari praktek ini kemudian mereka mengikuti UKK, ujian kompetensi keahlian, yang ujung-ujungnya mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi anak SMK itu harus bawa pulang 2, ijazah akademik dan sertifikat kompetensi. Uji kompetensi. Karena dunia industri tidak mau tahu. Dia harus memiliki penjaminan mutu dalam bentuk UKK tadi. Jadi saya pernah menyinggung ya perasaan kadin-kadin di seluruh Indonesia. Kebetulan saya pernah mengikuti forum di mana ada kadin di sana. Ya. Saya bilang kadin ini biasanya, mohon maaf kalau ini nanti didengar kadin, tidak apa-apa. Ya. Biar kadin tersinggung dan mengambil sikap. Okay. Karena jujur saja kadin itu sedang atau selalu memastikan bahwa tenaga kerja kita berkualitas. Ya. Industri kita bergerak ditopang oleh tenaga kerja yang luar biasa. Nah,
Dari mana tenaga kerja itu? Dari SMK. Karena jelas SMK itu BMW, Mbak Ayu. Iya. Bekerja, melanjutkan, atau wirausaha. Oke. Beda dengan SMA. SMA itu 90% melanjutkan ke perguruan Melanjutkan, tinggi. iya, betul. Kalau kita ini, seluruh industri, mau yang menengah, yang sedang, yang bonafit, yang hebat-hebat, butuh SMK. Apalagi hari ini, Iya. kita sedang berhadapan dengan dunia kerja yang sangat kompetitif. Anak-anak kita butuh intervensi seluruh pihak, siapapun itu yang merasa hebat, mari kita pikirkan SMK, Oke. SMA. Agar apa? Regenerasi, kepemimpinan, pemberdayaan sumber daya manusia itu Iya. berjalan sesuai dengan harapan. Oke, baik, itu dia harapan kita bersama gitu ya Pak Kabid. Nah, kalau saya menuju ke Ibu Sekdis PUPR. Nah, ini kalau melihat dari, manunggal air program dari, TNI juga begitu, seperti apa begitu dari PUPR sendiri untuk melihat, kondisi dan juga, bagaimana penyerapan air begitu yang ada di Kota Kendari khususnya, bagi masyarakat yang ada di Kendari, Ibu? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita berbicara air, eee, air terkhusus yang kebutuhan air untuk, eee, eee, Kota Kendari. Jadi sebenarnya di Kota Kendari ini itu ada layanan, beberapa layanan yang ada di, Kota Kendari. Yang pertama adalah layanan lewat PDAM yang seperti Iya. tadi saya sebutkan, bahwa adalah layanan jaringan spam, ada sumur gali dan sumur, bor, terus nah itu di ketiga atau di keempat layanan itu semuanya, yang kita seperti ketahui bahwa sumur bor itu sebenarnya merupakan, kebutuhan air bersih, Iya. bukan air minum, heeh. Kalau kebutuhan air bersih kita tidak mengarahkan masyarakat untuk memakai dalam konteks dipakai untuk menggunakan, eee, air minum. Karena, air minum itu sebenarnya kita hanya bisa bersumber dari PDAM, karena secara kualitas air sumur bor itu memang tidak layak untuk kita konsumsi, ya seperti itu. Jadi kalau untuk, PDAM sendiri ini yang memang sekarang notabene kita punya PDAM Kota Kendari lagi tidak baik-baik saja, istilahnya dalam konteks kurang sehat ya, Iya. heeh. Jadi mau tidak mau pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Kendari itu harus ditopang Iya. oleh sumur bor dengan, jaringan spam sumber air gunung, Oke. seperti itu. Cuman konteksnya harus dalam konteks MCK aja, mandi cuci kakus, tidak untuk dikonsumsi. Tapi ketersediaannya cukup gitu ya, Pak? Untuk Bu? ketersediaannya Iya. cukup, cuman karena kekhawatiran kami sekarang dari pemerintah Pemkot Iya. dengan maraknya penggalian atau pembuatan sumur bor itu mengkhawatirkan terhadap dampak lingkungan ke depannya. Oke. Seperti itu. Nah itu memang, sekarang makanya dari pemerintah Pemkot itu sudah membatasi Mhm. untuk pembangunan sumur bor yang, sifatnya untuk dikonsumsi secara pribadi. Oke. Karena kami juga pada saat pembangunan sumur bor kita tingkatkan, Iya. berarti kita mematikan PDAM yang ada. Oke. Heeh, jadi mau tidak mau, Mhm. sekarang kita hanya bisa membatasi bahwa pembangunan sumur bor hanya bisa difasilitasi dengan, Oke. pembangunan untuk kebutuhan umum, seperti contohnya sekolah, Oke. masjid, dan lain-lainnya. Oke. Jadi ada pembatasan seperti itu, Ada. karena itu Dan itu memang harus dipikirkan harus secara dipikirkan. matang begitu Mulai ya? dari sekarang Mulai kita dari harus sekarang. pikirkan, Oke. karena, Kota Kendari adalah kota yang sementara berkembang, di Betul. mana kebutuhan air pasti meningkat. Iya. Heeh. Nah, sementara PDAM-nya kita masih sementara berusaha untuk bangkit. Iya, seperti itu. Baik. Sebelum kita menuju ke harapan kita semua masing-masing dari perspektif begitu ketiga, bintang tamu saya ini kan masih ada tentang rehabilitasi sekolah, SMK khususnya begitu dan juga rumah tidak layak huni yang tadi sudah sedikit disinggung begitu. Pak Dandim, peran TNI begitu dalam mendukung rehabilitasi sekolah khususnya SMK dan juga, apa yang menjadi prioritas begitu dalam rehabilitasi sekolah ini seperti apa? Dan rumah tidak layak huni yang menjadi juga salah satu program begitu, program penting dari, TNI ini seperti apa, Pak? Bisa elaborasi begitu, Pak, dari keduanya? Baik, terima kasih, Mbak. Ya. Tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Mhm. itu sarana prasarana itu kan
salah satu bagian ya, Pak, ya. Iya. Salah satu bagian untuk menunjang, proses peningkatan, kualitas dari SMK itu. Nah, di sini, eee, kami TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Iya. mengambil partisipasi concern terhadap Sarpras itu. Mhm. Karena dalam sisi teknis mungkin, teman-teman dari kementerian atau dari dinas yang lebih ini, Iya. otomatis dalam bagian kecil di sarana-prasarana ini kita melaksanakan revitalisasi bersama. Mhm. Artinya di sini lebih kepada unsur fisik bangunan. Mhm. Jadi sebagai buktinya di wilayah Kodim Kendari ini sendiri, kita terlibat dalam revitalisasi Sarpras sarana prasarana fisik SMK 8 yang ada di daerah Konawe Selatan. Oke. Ya, yang mana sifatnya ini juga bersifat swakelola, Mhm. kita bersama-sama dengan masyarakat dan pihak sekolah, Iya. atas dasar, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Mhm. untuk berupaya dengan seefektif mungkin melaksanakan revitalisasi dengan anggaran yang telah disediakan. Oke. Pada dasarnya kita mengambil peran, ya penjelasan Pak Kabid tadi mungkin to the point langsung Iya. ke sasaran sarana Betul. prasarana Mhm. fisiknya, Iya. begitu. Nah, kemudian terkait dengan rumah tidak layak huni, Mhm. sama yang disampaikan oleh, Ibu Sekretaris tadi, Iya. kami juga, berupaya untuk mengikuti rules yang telah berjalan. Mhm. Kan ada ya, Bu, ya, rumah tidak layak huni itu seperti apa persyaratan yang bisa kita berikan bantuan, Iya. kita berkoordinasi sehingga tidak ada penyimpangan dalam atau tidak ada kekeliruan dalam memberikan, bantuan rumah tidak layak huni tadi. Mhm. Mhm. Kriteria, persyaratan tetap kita koordinasikan dengan teman-teman dinas PUPR, yang pada akhirnya kita laksanakan eksekusinya juga, tidak menyimpang dari apa yang sudah menjadi ketentuan. Oke. Artinya tidak ada kecemburuan di situ, Iya. yang namanya rehab rumah tidak layak huni kan pasti menimbulkan kecemburuan ya. Iya. Tapi dengan dasar-dasar dan, garis-garis haluan yang diberikan kita bisa, melaksanakan. Oke. Sampai dengan saat ini Iya. alhamdulillah mudah-mudahan dalam periode-periode ke depannya Mhm. program-program revitalisasi sekolah, RTLH bisa Iya. kami upayakan terus untuk bisa berlanjut. Karena juga akan berdampak kepada, pemerintah daerah, Iya. walaupun mungkin ini berjalan di dua sisi, Mhm. pemerintah daerah tetap berjalan, kami sebagai TNI juga mengikuti arahan dan program yang diberikan dari, pimpinan kita. Jadi Oke. bisa berkolaborasi. Berkolaborasi, Iya. itu dia kata kuncinya ya, Iya. Pak. Pak Dandim, ini terakhir, bersama dengan 3 narasumber saya Iya. karena waktu juga ini tidak terasa 1 jam kebersamaan kita pastinya. Iya. Nah, terakhir ini secara singkat begitu, harapan ke depannya, terkait dengan semua program Semua yang program. sudah dijalankan Ya. begitu. Terima kasih Mbak Ayu, di sini kami TNI Angkatan Darat khususnya Kodim 1417 Kendari Iya. menyampaikan bahwa apa yang telah kita lakukan bersama dengan segala macam program, rumah tidak layak huni, air bersih, Iya. revitalisasi sekolah dan pembangunan jembatan adalah wujud nyata dari kehadiran negara untuk rakyat. Iya. Intinya adalah di situ, bahwa negara melalui TNI dan melalui, instansi-instansi terkait hadir bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama untuk hal-hal yang sangat urgent dan sangat vital yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Oke. Harapan kami juga ke depannya seperti jembatan, Iya. sarana air yang sudah dibangun, revitalisasi sekolah, selain bisa langsung berdampak kepada masyarakat, juga kiranya dapat dipelihara, dapat dirawat, sehingga kata Ibu Sekretaris tadi, Iya. kalau jembatan pada dasarnya 10 tahun, ya mari kita gunakan sesuai dengan masa pakainya. Begitu juga dengan SMA, begitu juga dengan air bersih. Oke. Itu harapan dari kami. Baik, luar biasa Terima Pak kasih. Dandim. Selanjutnya menuju ke Kabid Dinas Baik. Pendidikan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, silakan Terima Pak. kasih Mbak Ayu. Iya. Secara institusional, Iya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tugas besar penjaminan mutu. Iya. Dalam rangka penjaminan mutu, kemudian kita butuh instrumen, butuh daya dukung, butuh kolaborasi, kemitraan. Karena rasa-rasanya mutu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan penjaminan mutu kita memastikan Iya. ya layanan pendidikan itu berjalan, berdampak, berkualitas, merata
dirasakan oleh seluruh elemen bangsa ini, generasi kita, dan dengan demikian maka kemudian kita memastikan di sektor pendidikan melahirkan optimisme, melahirkan inspirasi, melahirkan motivasi. Karena itu 3 kata yang kemudian membuat kita hari ini Ya. dan esok nanti tetap berdaya. Dan saya kira kita mengharapkan kolaborasi. Kita harus terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada seluruh stakeholder, TNI, Iya. Polri, PUPR, ya, karena jujur Dinas Pendidikan itu hanya berbicara tentang manajemen proses. Ya, kalau unsur atau aspek lainnya kita butuh kolaborasi dari instansi terkait. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kabid. Kita menuju ke Sekdis PUPR. Silahkan Baik. Ibu. Terima kasih, Mbak. Ya. Jadi PUPR itu sebenarnya punya target tersendiri juga terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Kendari. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini kita membangun infrastruktur secara merata, berkualitas, Ya. terus berkelanjutan dan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas seperti itu. Kami punya slogan, PUPR membangun, rakyat bergerak, Kota Kendari semakin maju. Wih. Padat dan singkat. Padat, singkat, dan jelas banget gitu ya. Siap. Biasa. Terima kasih sekali lagi tentunya kepada Bapak Dandim 1417 Kendari, Terima kasih Mbak Ayu. Pak Kabid dari Siap. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, Pak Ishak. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Tentunya dari PUPR, yaitu Sekretaris Dinas PUPR Kota Siap. Kendari, Pak Dani Girsan, juga luar biasa. Terima kasih Pak Dandim. Pokoknya TNI selalu di hati, Masya Allah. Tidak bisa sendiri, tidak bisa sendiri. Tentunya harus berkolaborasi dan juga bersinergi dengan seluruh pemerintah, stakeholder lainnya, dan yang paling penting seluruh masyarakat begitu. Baiklah, kalau begitu jangan lupa terus saksikan podcast kami di YouTube TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Jangan lupa di-subscribe ya YouTube kita, yaitu TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Akhirnya saya Ayu Purnama pamit dan sampai jumpa di Panjang Kali Lebar Podcast, bincang luas, perspektif berkelas. Sampai jumpa.